Shalom sidang jemaat GKT Sinai yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bertemu pada bulan ini dalam persekutuan doa bersama keluarga kita masing-masing. Ajak seluruh anggota keluarga Anda untuk bersekutu bersama, sehingga kita boleh mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita pribadi maupun bersama seluruh anggota keluarga kita. Selamat menikmati persekutuan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan pembacaan firman Tuhan yang mengiringi persekutuan doa bersama keluarga kita pada hari ini terambil dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Kita akan memperhatikan ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Berdoa dan bekerja. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Mari saudara, kita memuji Tuhan untuk memulai persekutuan doa keluarga kita.
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami ada di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati supaya kami boleh memiliki pertumbuhan rohani di dalam pembacaan, perenungan, dan kehidupan yang mengerjakan kehendak daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita membaca bagian firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Di dalam perikop berdoa dan bekerja. Dan saya memberikan judul perenungan pada hari ini, Ora et Labora. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ora et labora adalah istilah Latin yang artinya sama dengan judul perikop tadi, berdoa dan bekerja. Ora et labora merupakan bentuk disiplin hidup Kristiani di mana menekankan keduanya secara seimbang, yaitu kita perlu berdoa dalam kehidupan ini. Selain kita perlu berdoa, kita juga perlu bekerja di dalam kehidupan ini. Di dalam bacaan firman Tuhan tadi, kita boleh melihat bagaimana teladan dari seorang Paulus. Dia adalah seorang yang berdoa. Di dalam ayat yang 1 tadi dikatakan, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Keinginan Paulus adalah kemajuan Injil. Keinginan dan kerinduan Paulus adalah Injil diberitakan kepada banyak orang. Tetapi Paulus tidak hanya memiliki keinginan, Paulus tidak hanya memiliki cita-cita, Paulus tidak hanya memiliki kerinduan. Tetapi Paulus mendoakan apa yang ia cita-citakan. Paulus mendoakan apa yang dirindukannya. Paulus mendoakan apa yang diinginkannya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bagian ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa Paulus adalah seorang yang sangat rohani. Ia memiliki kehidupan doa. Ia adalah orang yang berdoa untuk apa yang hendak ia kerjakan. Ia mendoakan apa yang ia rencanakan. Ia berdoa untuk apa yang ia ingin capai. Dengan kata lain, dia melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam tugas pekerjaannya, melalui kehidupan yang berdoa. Tetapi menariknya, Paulus bukan hanya berdoa untuk rencananya. Paulus tidak hanya berdoa untuk apa yang ingin dia capai. Paulus tidak hanya berdoa untuk apa yang dia cita-citakan, saudara. Tetapi dia juga mengusahakan apa yang dia cita-citakan. Kalau di dalam bagian ini dia mendoakan untuk kemajuan Injil, maka yang dia kerjakan dalam kehidupannya, ia menjadi pekabar Injil. Dengan segala hal yang harus dia kerjakan, dengan segala perkara, dia ingin bahwa pekerjaan Injil itu boleh nyata melalui dirinya. Termasuk ketika ia harus bekerja, memenuhi kebutuhan hidupnya, sekaligus dia dapat memberitakan Injil melalui keberadaannya. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 tadi menggambarkan bagaimana Paulus menjadi pemberita Injil tapi dalam keadaan yang terbatas secara materi. Keterbatasan secara materi bagi dia untuk dapat memberitakan Injil di berbagai tempat dapat menjadi hambatan, saudara. Dapat menjadi beban bagi jemaat yang mendukung pelayanannya. Tetapi Paulus tidak kalah dengan keadaan itu. Yang pertama, dia sudah mendoakan apa yang ia kerjakan. Dan ia mengerjakan apa yang ia doakan, saudara. Sekalipun harga yang harus dibayar adalah Paulus tidak hanya sibuk
memberitakan Injil, tetapi juga dia harus memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus adalah seorang yang rohani. Dia orang yang berdoa, tetapi dia juga orang yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Dia tidak hanya menggantungkan kebutuhannya kepada belas kasihan orang, tapi kalau dia harus berusaha memenuhinya, kalau dia harus bekerja, maka ia lakukan, saudara. Sekali lagi dalam konteks supaya pemberitaan Injil itu tetap berjalan. Paulus tidak hanya mendoakan kemajuan Injil, tetapi Paulus juga mengerjakan kemajuan Injil melalui dirinya. Saudara kasih oleh Tuhan, ora et labora, berdoa dan bekerja. Seperti yang dikerjakan oleh Paulus, seperti yang diteladankan oleh Paulus melalui pembacaan firman Tuhan ini. Ia berdoa supaya Tuhan menolong bagi pekerjaannya. Ia juga mengerjakan apa yang ia doakan. Saya ingin mengajak kita merenungkan hal ini. Tentang berdoa dan bekerja adalah satu bagian yang sama. Seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Paulus berdoa kepada Tuhan dan dia bekerja berbakti untuk Tuhan. Mari kita kerjakan kehidupan semacam ini, saudara. Karena berdoa adalah tanda iman percaya kita atas pemeliharaan Allah. Karena bekerja juga merupakan tanda bakti kita kepada Tuhan. Jadi di dalam berdoa dan bekerja, kita memiliki kehidupan yang dekat dan berpusat kepada Allah. Kita akan mendoakan apa yang akan kita kerjakan. Kita akan mengerjakan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kita tidak mengerjakan hal-hal yang ditentang oleh-Nya. Sehingga dengan demikian kita memiliki kehidupan rohani yang utuh. Ya, kita bekerja dan juga bekerja. Saya akan mengakhiri perenungan ini dengan 2 clue, saudara. Yang pertama, apa yang harus kita hindari dan apa yang harus kita perbuat. Yang pertama, di dalam pembelajaran ora et labora, berdoa dan bekerja, ini yang perlu kita hindari, yaitu kita mengerjakan sesuatu tanpa mendoakannya. Kita mendoakan sesuatu tanpa mengerjakan. Itu sama-sama gagalnya. Hindari itu, saudara. Dan yang kedua, ingat dan perbuatlah ini. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan, maka engkau akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa kami ada di surga, tolonglah setiap kami untuk memiliki kehidupan yang berdoa, kehidupan yang berserah dan percaya akan pemeliharaan Allah bagi kami. Kami juga memiliki kehidupan yang bekerja, kehidupan yang mengusahakan apa yang kami mohon kepada Tuhan. Kami bukan orang yang malas, tapi kami adalah orang-orang yang mau melakukan apa yang kami doakan, mengerjakan, mengusahakan apa yang kami doakan. Sehingga ketika kami harus berdoa untuk pertobatan kami, maka kami juga akan mengerjakan, mengusahakan pertobatan itu nyata dalam kehidupan kami. Ketika kami berdoa untuk mencari kehendak-Mu, maka kami terus bekerja mencari kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Biarlah ya Tuhan, kami memiliki kehidupan doa yang baik, yang berpusat dan tertuju kepada Engkau. Kami juga boleh memiliki pekerjaan yang baik, yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa bersama keluarga kita.
Saudara, jika saat ini kita bersama dengan keluarga kita, mungkin kita bersama dengan istri, atau kita bersama suami, atau kita juga bersama dengan anak-anak kita. Saya mengundang kita untuk bergandeng tangan, kita berdoa bersama-sama. Saudara, mari kita berdoa bagi kebangunan rohani rumah tangga kita. Doakan kiranya Tuhan memberikan karunia cinta kasih yang mendatangkan keharmonisan, dan kasih itu mengikat dan mempersatukan kita sebagai keluarga. Apabila kita bersama dengan keluarga kita, bagi para suami doakanlah istrimu. Kiranya Tuhan memberi berkat kecakapan baginya agar mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan baik. Bagi para istri, doakan suamimu sehingga Tuhan memberi berkat kesehatan baginya agar mampu bekerja mencari nafkah, dan kiranya Tuhan memberkati hikmat baginya agar dapat menjadi pemimpin rumah tangga yang baik. Apabila kita bersama dengan anak-anak kita, doakan anak-anakmu hingga Tuhan memberi berkat pertumbuhan dan menolong anak-anak kita dapat mengerjakan tugasnya sebagai siswa, belajar dengan baik dan mengembangkan diri juga dengan baik. Apabila anak-anak kita sedang di luar kota, tidak dengan kita doakan juga mereka. Kita doakan supaya Tuhan memelihara, menjaga mereka, menjauhkan mereka daripada yang jahat, dan mereka tetap melekat dan dekat dengan Tuhan. Apabila kita bersama dengan orang tua kita, doakan orang tuamu. Kiranya Tuhan memberi umur yang panjang sehingga orang tua kita boleh menjadi pembimbing dan bagi kita untuk meraih cita-cita dan menjadi teladan iman bagimu. Saudara, bila kita bersama dengan keluarga kita, mari kita bergandeng tangan mendoakan hal ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan masing-masing keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, membangkitkan, membangun hidup rohani rumah tangga kami. Tuhan, berilah rumah tangga kami berkat karunia cinta kasih yang mendatangkan keharmonisan, mendatangkan kerukunan, dan mendatangkan kesetiaan kami satu dengan yang lain. Berkatilah ya Tuhan keluarga kami. Kami mau melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Selanjutnya, bila kita sendirian tidak bersama dengan anggota keluarga yang lain, saya memberi kesempatan bagi saudara untuk berdoa, mendoakan rencana-rencanamu, menyerahkan hidup dan masa depanmu kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menyatakan pemeliharaannya bagimu. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Sebagai seorang pribadi, di tengah kesendirian kami, di tengah keterbatasan kami ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Pemeliharaanmu kiranya Tuhan nyatakan. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami boleh menyingkirkan rasa sepi kami. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami boleh menjadi pembimbing, menjadi orang tua bagi kami, menjadi sahabat, menjadi saudara bagi kami di tengah kesendirian kami. Engkau tahu kesepian kami, dan kiranya Engkau mengisi kekosongan dalam hidup kami, sehingga bersama Tuhan kami tidak sendiri. Bersama Tuhan kami memiliki kekuatan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini hidup sendiri, tidak bersama anggota keluarga yang lain. Tuhan boleh berrahmat bagi setiap kami. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk gereja kita. Kita doakan untuk persiapan Paskah. Dan saat ini kita telah memasuki masa Prapaskah. Biarlah ini menjadi waktu yang baik bagi setiap jemaat
untuk mempersiapkan hati menyambut perayaan Jumat Agung dan berkat Paskah. Mari kita bersama-sama berdoa untuk para panitia, para pelayan yang melayani perayaan Jumat Agung, Paskah, dan juga serangkaian acara lainnya. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami menyerahkan permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami menikmati masa-masa Prapaskah menjadi waktu bagi kami untuk mempersiapkan hati pikiran kami, menyambut dan menerima berkat dari peringatan Jumat Agung dan juga Paskah. Tuhan memberkati gereja-Mu, di tengah keberadaannya boleh menjadi saksi akan cinta kasih Tuhan, mewartakan Injil kepada banyak orang melalui karyanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang berikutnya, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia dengan stabilitas keamanan. Kesatuan negara kita tetap terjaga, khususnya memasuki tahun politik di tahun 2024. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Bapa kami yang ada di surga, kami memohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong memberkati bangsa dan negara kami, sehingga bangsa kami boleh senantiasa dalam keadaan aman, demikian juga semakin maju, semakin sejahtera, menjadi tempat bagi kami masyarakat Indonesia untuk berkarya, bernaung dalam sukacita, dalam keadaan damai sejahtera. Tuhan berkati bangsa kami memasuki tahun politik tahun 2024. Biarlah kesatuan, persatuan negara ini boleh tetap utuh dan terjaga. Jauhkan dari segala hal yang tidak baik, dari niat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, niat jahat mereka. Kiranya Tuhan ubahkan hati dan pikiran mereka berbalik kepada Allah, sehingga mereka mengerjakan apa yang baik bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan Indonesia di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan, dan kami anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini boleh mengerjakan kesaksian kami sebagai orang percaya, menyatakan cinta kasih-Mu, demikian juga boleh menyatakan kehidupan yang tertib, yang boleh menjadi teladan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bagi masyarakat di sekitar kami, di mana kami berada dan Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan mohon kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, mari kita satukan setiap doa dan mohon kita. Baik keluarga kita, gereja kita, negara kita yang tadi kita sudah doakan. Kita satukan di dalam doa dan kita akan mengakhiri persekutuan pada malam hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah menaikkan doa kami, permohonan kami. Kami juga memohon kiranya Tuhan menolong kami untuk dimampukan mengerjakan, mengusahakan apa yang kami doakan. Sehingga sekali lagi ya Tuhan, kami boleh mengalami pertumbuhan rohani. Kami boleh mengalami kebangunan rohani di tengah-tengah kehidupan berumah tangga kami, di tengah-tengah kehidupan bergereja kami, di tengah-tengah kehidupan bernegara kami. Tuhan berkatilah sidang jemaat-Mu bersama para keluarga mereka, supaya keluarga sidang jemaat GKT Sinai senantiasa menjadi keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan, memasyurkan Injil Allah dimanapun kami berada dan kami tinggal. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Dan kami satukan doa kami di dalam doa di mana Tuhan boleh mengajar kepada setiap kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Persekutuan doa bersama keluarga pada malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.